Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Yang saya hormati Ibu Anggita Anggriana SH MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Adat. Baik, kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang penggolongan ahli waris dan proses pewarisan. Saya Triki Ageng Nuryadi pada NIM 119040077 selaku pemateri pertama akan menjelaskan pada poin yang di bagian A, yakni penggolongan ahli waris menurut hukum adat. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia. Tentunya berbeda dari hukum yang lain seperti hukum Islam maupun hukum Barat. Jadi, menurut hukum adat tersebut, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, digunakanlah dua macam garis pokok, yaitu yang pertama itu garis pokok keutamaan, yang kedua itu garis pokok penggantian. Di sini saya akan menjelaskan garis pokok keutamaan dan juga apa itu garis pokok penggantian. Yang dimaksud dengan garis pokok keutamaan ini adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Jadi di sini dalam garis pokok keutamaan terdapat golongan yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Artinya ada golongan pada keempat. Saya akan menjelaskan 1 sampai 4 golongan tersebut. Jadi dalam sistem pewarisan ab istestato, menurut pasal 832 ayat 1 KUHP Perdata, ada 4 golongan ahli waris ab istestato, yaitu yang berhubungan dengan golongan yang pertama itu, yang dimaksud itu anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua. Golongan kedua itu orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu. Golongan 3 tersebut sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dalam garis ayah maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan kakek nenek dari pihak ayah dan kakek nenek dari pihak ibu. Pada pasal 853 KUHP Perdata, golongan keempat tersebut keluarga sedarah ke samping sampai derajat ke-6. Pasal 861 Jo, pasal 858 KUHP Perdata. Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian 2 itu garis pokok penggantian. Jadi, garis pokok penggantian ini adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang tersebut di dalam kelompok keutamaannya itu tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah yang pertama, orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris. Yang kedua, orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris. Jadi, di dalam pelaksanaan penentuan pada para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti tersebut, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan
yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Jadi berdasarkan suatu pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda tentunya. Setiap daerah, setiap tempat itu mempunyai suatu prinsip yang berbeda dalam suatu sistem pengelolaan, sistem pembagian waris. Maka ada suatu kebijakan-kebijakan tertentu yang dianutnya. Jadi masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki. Demikian juga di Bali, berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal. Golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa, berhubungan saya ini dan juga rekan saya Ade Junior ini, kami ini kelompok dari suku Jawa. Maka kami akan membahas berhubungan dengan suku Jawa. Masyarakat Jawa ini cenderung menganut sistem bilateral. Baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tua. Bisa dikatakan seandainya orang tuanya meninggal, mendapatkan suatu harta 100% secara otomatis, anak laki-laki dan juga anak perempuan mendapatkan suatu hak ahli waris tersebut secara adil, secara rata. Tidak ada pilih kasih tersebut. Artinya itu, jika laki-laki tersebut 50%, demikian juga si anak cewek atau anak perempuan 50% juga. Baik, selanjutnya di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu saya Ade Junior, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perwarisan menurut hukum adat, yang dimana dapat kita ketahui keberadaan corak hidup dan keteraturan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya itu berbeda dalam kehidupan berbangsa, karena terdapatnya sistem hukum kewarisan di Indonesia yang bersifat pluralitis, yang dimana di Indonesia tersendiri terdapat 3 sistem kewarisan, yaitu terdapat hukum waris adat, hukum waris Islam, dan juga hukum waris Barat atau yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai proses pembagian kewarisan dalam hukum adat, yaitu dalam penyelenggaraannya, yang dimana dalam pembagiannya itu dibagi secara dua, yaitu waris dan hibah, yang dimana waris ini berdasarkan tata tertib ataupun sana dalam 3 sistem waris, yaitu waris parental, waris patrilineal, dan waris matrilineal. Sedangkan menggunakan sistem hibah ini adalah perbuatan hukum yang dimana seseorang tertentu memberikan suatu barang kekayaan tertentu pada seorang yang diinginkan menurut kaidah yang berlaku. Nah, hibah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu hibah biasa dan hibah biasa ini disebut dengan pembagian barang milik seseorang yang langsung diikuti dengan penyerahan seketika. Sedangkan hibah wasiat ini adalah pembagian barang milik seseorang yang tidak selalu diikuti penyerahannya. Juga barang-barang yang mendapatkan barang tersebut akan diserahkan apabila si pemberi itu sudah meninggal dunia, seperti itu. Nah, mengenai sistem kekerabatan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, ini berimplikasi dengan sistem kewarisan yang dimana secara teoritis sistem keturunan itu dibedakan menjadi 3 corak, yaitu patrilineal, matrilineal, dan juga parenta dan bilateral. Nah, sistem patrilineal ini sering digunakan pada sistem kewarisan, yaitu pada suku Gayo, Alas, Batak, Nias, dan Iran. Sedangkan matrilineal ini sering digunakan pada sistem kewarisan Minangkabau, Enggano, dan Timur.
Sedangkan sistem parental dan bilateral ini sering digunakan sistem kemasyarakatan seperti Aceh, Sumatera, Riau, Jawa, dan Kalimantan. Nah, kebetulan di sini saya sendiri dalam suku Jawa itu dalam sistem kewarisannya itu menggunakan eh, sistem hibah yang dimana penyerahan harta warisan itu diberikan sebelum pemberi itu meninggal. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.